guys, kembali lagi bersama saya Nauri Ardila dalam acara Learning Journal. Nah, kali ini kita akan membahas sinematografi dan tahap-tahap produksi dalam pembuatan film. Nah, selanjutnya yaitu ada departemen artistik. Departemen artistik adalah bagian dari sebuah produksi film, televisi, atau teater yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengawasi aspek visual dari produksi tersebut. Departemen artistik harus memperhitungkan berbagai aspek seperti pencahayaan, warna, tekstur, gaya, dan mood untuk menciptakan sebuah kesatuan visual yang indah dan menarik. Secara garis besar, artistik tidak bisa dipisahkan dari seni atau keindahan itu sendiri. Artistik juga tidak lepas dari properti, tempat, waktu, dan tata letak yang dapat menciptakan sebuah cerita. Nah, selanjutnya yaitu tim kerja dari Departemen Artistik dibagi menjadi desainer produksi, finishing grafis, art director, asisten direktur, standby set, graphic designer, runner, egging master, set dresser, prop master, Nah, selanjutnya itu ada departemen sinematografi. Kata sinematografi diciptakan dari kata Yunani sinema yang berarti gerakan dan graphen yang berarti untuk merekam. Bersama-sama berarti gerak rekaman, kata yang digunakan untuk merujuk pada seni, proses, atau pekerjaan film-film, tetapi kemudian mananya terbatas pada fotografi film. Departemen sinematografi dalam film adalah tim yang bertanggung jawab atas kualitas fotografi dan pandangan sinematik dari sebuah film. Mereka berfungsi sebagai bagian dari tim produksi film yang berada di bawah pengawasan sutradara dan produser. Departemen ini terdiri dari beberapa posisi, termasuk yang pertama direktur of fotografi, yang kedua juru kamera, yang ketiga asisten kamera, yang keempat film loader, yang kelima kamera production assistant, yang keenam steadicam operator, yang ketujuh digital imaging technician, yang kedelapan motion control, yang kesembilan departemen sinematografi. Nah, selanjutnya yaitu ada departemen artistik. Departemen artistik adalah bagian dari sebuah produksi film, televisi, atau teater yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengawasi aspek visual dari produksi tersebut. Departemen artistik harus memperhitungkan berbagai aspek seperti pencahayaan, warna, tekstur, gaya, dan mood untuk menciptakan sebuah kesatuan visual yang indah dan menarik. Secara garis besar, artistik tidak bisa dipisahkan dari seni atau keindahan itu sendiri. Artistik juga tidak lepas dari properti, tempat, waktu, dan tata letak yang dapat menciptakan sebuah cerita. Nah, selanjutnya yaitu ada praproduksi. Praproduksi adalah tahap awal dalam produksi program televisi atau film yang melibatkan persiapan dan perencanaan sebelum kamera mulai menggulir. Praproduksi ini meliputi yang pertama pengembangan konsep, yang kedua penulisan skenario naskah, yang ketiga perencanaan anggaran, yang keempat pemilihan pemeran kru, yang kelima penentuan lokasi dan izin, yang keenam perancangan produksi. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem kerja acara non-drama, berhubungan dengan teknik perkembangan peristiwa atau objek yang menjadi konten program. Sistem perekaman dimaksudkan teknik memindahkan atau merekam peristiwa ke dalam media layar televisi yang disiarkan secara langsung atau ditunda siarannya. Penggunaan sistem ini tergantung dari konsep, format, lokasi, dan biaya produksi. Produksi non-drama tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk rekaman juga,
dalam bentuk siaran langsung atau live. Juga gabungan keduanya secara langsung dan rekaman. Yang pertama, live on tape. Live on tape adalah metode perekaman yang melibatkan beberapa kamera dan memiliki gagasan siaran langsung. Beberapa kamera dapat dihubungkan ke mengubah media atau penggabung visi. Salah satu gambar yang dipilih dari berbagai kamera yang ditayangkan di televisi. Yang kedua ada multi kamera recording untuk merekam adegan yang sama secara bersamaan. Penggunaan beberapa kamera yang ditempatkan pada sudut yang berbeda dikenal sebagai rekaman multi kamera. Berikut penjelasan multi kamera. Yang pertama ada pengaturan kamera. Yang kedua pengambilan gambar. Yang gambar sama-sama. Yang ketiga tanggapan aktor. Yang keempat kualitas tanggapan langsung. Yang kelima efisiensi produksi. Yang keenam penyuntingan. Yang ketujuh tampilan yang dinamis. Nah, selanjutnya ada film style. Film style pada produksi siaran televisi mengacu pada teknik sinematografi yang digunakan dalam produksi program televisi untuk menciptakan tampilan visual yang menarik dan menarik perhatian penonton. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan film style pada produksi siaran televisi. Yang pertama ada penataan arti, pencahayaan, yang ketiga kamera, dan yang keempat tata suara. Selanjutnya yang ketiga ada single kamera, di mana satu kamera digunakan untuk melakukan proses produksi dan merekam setiap segmen atau keseluruhan acara. Nah, selanjutnya yaitu ada pasca produksi. Pasca produksi adalah salah satu tahapan krusial dalam pembuatan film. Tanpa tahap ini tidak ada produksi jadi berupa film. Yang ada dalam berupa rekaman mentah dan belum tentu dapat menyampaikan kisah untuk ingin diaplikasikan. Faktanya, rekaman mentah jarang ditemukan dalam plot yang akurat karena biasanya ditemukan dalam plot yang paling efektif untuk aktor, lokasi, dan faktor terkait lainnya. Faktanya, rekaman mentah jarang ditemukan dalam plot yang akurat karena biasanya ditemukan dalam plot yang paling efektif untuk aktor, lokasi, dan faktor terkait lainnya. Nah, selanjutnya itu ada alur kerja tahap pasca produksi. Nah, yang pertama yaitu mempersiapkan sistem penyimpanan yang cukup untuk membuat seluruh data. Nah, yang kedua, menyempurnakan gambar dengan proses composting. Yang ketiga, penyuntingan suara dengan automate dialog, replacement, dan volley. Yang keempat, melakukan koreksi pada warna. Yang kelima, menambahkan garis, judul, dan kredit. Yang keenam, menyatukan materi lainnya dalam proses editing. Yang ketujuh, pentingnya tahap pasca produksi dalam film. Nah, baik guys, segitu saja materi yang dapat saya berikan. Kita akan bertemu lagi di pekan depan. Sampai jumpa.